Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram min yawmina hadha ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة مسجد جامع الرحمن رحمكم. Peningkatan kualitas ibadah kita semua sudah ditempa selama sebulan Ramadan. Hendaklah kita pertahankan sampai menemui Ramadan yang berikutnya. Apa itu kualitas ibadah yang harus kita tingkatkan? Salat berjamaah misalnya. Kita selama Ramadan dididik terus menerus dari mulai salat maghrib, isya, tarawih, witir sampai salat subuh dan seterusnya. Hendaklah di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya kita biasakan, istiqomahkan untuk senantiasa menjaga salat berjamaah. Karena kekuatan Islam ada pada berjamaah. Kemudian berusaha terus menerus untuk menjadi bapak yang sabar, ayah yang sabar dalam rangka mendidik istri dan anak-anak kita, menjaga mereka agar menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam artian bukan hanya kita mendiamkan apa saja yang mereka perbuat, tapi sabar yang dimaksud oleh agama adalah sedikit keras untuk berbicara dalam rangka mengajak mereka untuk menjadi orang baik. Tapi jangan memukul saudara-saudara. Bimbing mereka, istri dan anak-anak kita pada ajaran agama. Bukan banyak kata-kata, tapi banyak contoh dan fakta yang harus kita lakukan sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga. Dengan tujuan agar rumah tangga kita yang sering kita sebut sakinah mawaddah warahmah, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam urusan sabar, dalam urusan mendidik istri dan keluarga, kemudian Allah mewariskan kepada kita satu doa yang sering kita baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami karuniakan kepada kami istri-istri yang baik dan anak-anak yang soleh dan solehah, yang menjadi qurrata a'yun, yang sedap dipandang oleh mata, yang menyenangkan dan tidak menyakitkan. Tapi lagi-lagi waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga adalah yang menjadi imam, artinya yang bisa menjadi tauladan bagi keluarga. Jangan sampai kita memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak-anak dan istri kita, tapi sementara kita belum menjadi baik. Jangan sampai kita menjadi kepala rumah tangga hanya pandai sekedar menyuruh sholat, menyuruh untuk mengaji, tapi kita sendiri malas untuk melakukan itu. Na'udzubillah. Sabar dan terus menerus berbuat sabar, karena kesabaran akan menghasilkan daripada kebaikan, keberuntungan dan kemenangan. Itu pelajaran yang kita dapat daripada bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berusaha untuk hidup menjadi orang yang sederhana, tidak serakah. Bukankah puasa mengajarkan kepada kita
pada saat terik matahari yang membakar diri, kemudian haus di tenggorokan, kemudian lapar yang membuat perih perut kita. Tapi pada saat saudara-saudara kita berbuka, ternyata dengan seteguk air, segelas air sudah menghilangkan semua daripada kehausan kita, laparnya kita. Lalu keinginan makanan yang beraneka macam minuman yang beraneka warna, apa itu semua tidak lain tidak bukan bisikan nafsu syaitan. Sesudah bulan Syawal, jadilah kita orang-orang yang bersahaja, buang keserakahan, karena keserakahan akan menimbulkan kesombongan dan kebakhilan, yang itu akan menghancurkan daripada keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu sendiri mengajar kepada kita, mendidik kepada kita saudara-saudara untuk menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah ketika mendapatkan rezeki yang besar, dia bersyukur dan bisa bersedekah. Ketika mendapatkan rezeki yang sedikit, dia merasa cukup dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ungkapan syukur, mengucapkan alhamdulillah, tapi mengiktikadkan dalam hati bahwa semua milik rezeki Allah yang mengaturnya dan Allah yang menghendakinya, dan diaplikasikan dalam organ tubuhnya, dalam perilakunya sehari-hari. Tidak lain tidak bukan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang ataupun hamba yang bertakwa. Dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu harus kita perbaiki sebagai hasil daripada pendidikan Ramadan yang terus-menerus kita jaga. Puasa Ramadan menghasilkan daripada puasa sunnah Senin dan Kamis yang harus kita biasakan saudara-saudara. Karena dengan puasa insyaallah badan menjadi sehat, semua penyakit akan hilang dari badan kita. Sesudah kita berobat ke dokter, terapi dan lain sebagainya, jangan lupa ada pengobatan yang paling istimewa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kata Nabi, subuh tasihu, kamu ingin sehat, penyakit di badannya ingin lenyap semuanya, berpuasalah dengan puasa sunnah selama bulan Syawal dan seterusnya sampai kita memasuki Ramadan berikutnya. Kita diberikan oleh Allah panjang umur dalam keadaan sehat dan berusaha terus-menerus menjadi bapak-bapak yang sabar, hamba-hamba yang bertakwa yang bisa mencontohkan hal-hal yang baik kepada keluarga kita semua insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.